Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nora sayang. Selamat siang. Sekarang sudah jam 2 siang ya. Dan di video sebelumnya sudah aku menjelaskan tentang hak apa saja sih buat kita bagi para PMI yang notice majikan atau one man notice ya, atau break kontrak, break ya teman-teman. Break kontrak ya, atau di intermit majikan. Jadi saya sekalian buat videonya tapi tak bagi menjadi dua bagian ya, jadi biar enak ya. Dan buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya video sebelumnya, dan linknya juga saya cantumkan di deskripsi. Silahkan kalian langsung klik saja ya, dan silahkan ditonton dulu karena itu juga sangat penting buat teman-teman semua yang masih pemula atau masih masih ada di PT atau yang ada dimanapun, yang ada keinginan ingin kerja ke Hong Kong. Oke teman-teman, langsung saja. Dan sekarang aku tuh bukan ingin membuat informasi ya, tapi ingin bercerita atau sedikit memberikan saran untuk kalian semua atau teman-teman semua dimanapun kalian berada. Buat kalian yang masih ada di PT atau dimanapun kalian berada, semuanya saja ya. Jadi gini loh ya teman-teman, jika kalian ingin kerja ke Hong Kong dan ingin sukses kerja ke Hong Kong, itu saran dari saya, mentalnya harus kuat. Karena kalau mentalnya nggak kuat, itu kalian nggak bakalan sukses, bener deh. Itu kenyataan dan itu fakta, karena saya sudah merasakannya sendiri. Dan yang dibilang sama teman-teman yang lain juga itu sangat benar sekali. Hong Kong itu keras, Hong Kong itu harus kuatkan mental. Kalau kerja di Hong Kong itu harus kuat mental, itu benar, nggak ada yang salah. Karena saya sudah merasakannya sendiri, dan mereka juga sudah pernah merasakannya sendiri. Kerja di Hong Kong itu seperti apa sih? Dan bagaimana sih gitu loh. Hong Kong itu keras loh guys ya, bener loh, Hong Kong itu keras. Itu kenyataannya dan itu fakta, karena saya sendiri sudah merasakannya dan saya sudah tahu di sini itu seperti apa dan bagaimana. Makanya saya share di sini biar teman-teman yang belum tahu itu jadi tahu. Saya bukannya menakut-nakuti, semoga saja ini tuh bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Jadi untuk gambaran saja gitu, mengedukasikan. Oh ternyata di Hong Kong itu harus seperti ini loh. Oh ternyata di Hong Kong itu harus begini loh, gitu loh ya teman-teman. Jadi begini loh ya teman-teman, awal mulanya kerja di Hong Kong itu pasti semuanya nggak ada yang enak. Dan saya rasa bukan hanya di Hong Kong ya, mungkin di Malaysia juga, di Singapura juga, atau negara Timur Tengah atau negara-negara lainnya. Karena saya sendiri juga sudah pernah kerja di negara-negara lain ya, memang seperti itu, nggak beda jauh, semuanya butuh adaptasi. Dan semuanya ya nggak enak dulu, nggak langsung enak. Orang sukses aja ada cobaannya loh, iya kan? Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tidak seindah yang kita bayangkan, dan tidak seindah yang mereka lihat gitu ya. Kita itu seperti apa sih dan bagaimana sih, cara untuk suksesnya gitu ya. Tentunya butuh perjuangan dan tidak langsung sukses. Bahkan saya sendiri juga seperti itu. Saya tuh kalau berbicara ini tuh ya apa ya, sukses itu pengen nangis guys. Tapi jangan nangis ya, nggak apa-apa, tetap semangat. Intinya saya itu ingin bercerita ya. Jadi buat kalian itu kuatkan mental, bener-bener harus kuat ya. Jadi kalau misalkan kalian itu niatnya separuh-separuh dan dirasa mental saya nggak kuat nih, jangan coba-coba deh kerja ke Hong Kong, bener, jangan coba-coba. Sampai kalian sudah masuk PT, udah proses gini gitu, sudah nyampe di Hong Kong, terus akhirnya kalian ingin pulang, gini gitu dan lain-lain, iya kan? Akhirnya siapa yang susah? Ya kalian sendiri yang susah. Kalian tuh pengen kerja ke Hong Kong, siapkan niat dan mental ya. Niat kalian itu apa sih gitu? Oh saya itu pengen sukses, saya itu ingin membahagiakan anak, saya itu pengen membangun rumah, saya itu pengen punya ini dan punya itu. Itu saya ya teman-teman, itu saya dulu. Kalau kalian aku nggak tahu, jadi silakan kalau kalian mau ditiru ya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ini aku bercerita juga bukan bercerita tentang orang lain, tapi saya sendiri gitu loh. Kenapa saya share di sini? Karena saya juga punya channel YouTube, dan siapa tahu setelah orang-orang melihat video saya itu, mereka itu berpikiran, oh ternyata benar loh, Mbak Amora bilang itu gini gitu. Dan memang semuanya seperti itu loh. Awal-awalnya itu nggak enak dulu. Kerja di Hong Kong itu semuanya awalnya nggak enak dulu, dan bukan hanya di Hong Kong, saya rasa ya semuanya, karena memang semuanya butuh adaptasi dengan majikan, adaptasi dengan lingkungan ya, dan semuanya. Apalagi yang jobnya jaga anak, jaga orang tua, atau job apapun itu semuanya butuh adaptasi. Jadi seperti itu loh, tidak langsung majikan itu gitu sampai dia langsung baik, dia langsung begini begitu, enggak lah.
Tapi ya kalau dasarnya baik ya memang baik sih ya teman-teman ya. Kalau dasarnya nggak baik ya dari awal juga memang nggak baik. Jadi seperti itu. Kalau dasarnya rebel ya memang rebel dari awal gitu loh. Jadi kalian tuh harus tahu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu teorinya, itu pasti kalian itu akan betah. Percaya deh, yang tadinya nggak betah itu pasti betah. Yang tadinya ingin pulang itu jadinya nggak ingin pulang. Yang tadinya nggak mau nambah kontrak itu jadinya ingin nambah kontrak gitu loh. Ini saya ceritanya guys ya. Ini tuh pengalaman pribadi saya sendiri. Sebetulnya saya itu kayaknya sudah pernah deh cerita di konten-konten sebelumnya. Kalian juga boleh simak kok. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya cerita lagi gitu ya kan. Tak perbarui lagi. Siapa tahu kalian belum nonton. Ya udah, nonton di video terbaru saya gitu ya kan. Karena saya tuh tahu di channel saya itu banyak sekali pemula-pemula yang nonton. Makanya saya terus saja bikin video. Ya biar kalian itu tahu gitu loh. Karena saya tuh ingin kalian itu bersemangat gitu loh. Biar kalian itu sukses gitu loh. Jadi biar kalian itu sama dengan teman-teman yang lain yang sudah pada sukses di Hong Kong, yang sudah sukses di negara orang gitu loh. Jadi seperti itu ya, intinya yaitu kuatkan mental dan niat kalian ya. Jadi kalau saya pribadi itu gini loh ya guys ya, saya tuh selalu ingat awal mula saya niat pergi ke luar negeri itu ya, tujuan saya ya ingin membahagiakan keluarga di rumah. Karena saya itu betapa sulitnya cari uang 20.000 saja ya guys, susah banget saya tuh. Karena saya hidupnya di perkampungan bukan di perkotaan, dan saya juga bukan anak orang kaya. Saya orang yang nggak punya apa-apa, bahkan pendidikan saya juga rendah. Saya nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya itu mandiri dari kecil gitu loh. Jadi saya itu berjuang ke luar negeri itu gini loh pikirannya. Saya tuh pengen merubah nasib. Saya tuh pengen punya uang sendiri, punya uang hasil kerja keras sendiri gitu loh. Karena saya itu merasakan gitu loh, di rumah itu betapa susahnya cari uang. Buat makan aja loh susah guys, ya Allah saya itu ya. Jadi seperti itu loh, itu yang bikin saya semangat ya, yang membuat mental saya jadi kuat. Apalagi hidup di kampung itu ya, tetangga gini gitu dan lain-lain. Tadinya kalian tahu lah. Mungkin kalian yang hidupnya di perkotaan mungkin enggak ya. Kalau saya hidupnya di perkampungan jadi ya seperti itu ya guys ya. Wajar lah. Jadi tapi ya nggak apa-apa. Semuanya itu ada hikmahnya ya. Kita semakin dihina sama orang lain tuh semakin mental kita itu kuat. Dan semakin kita itu keinginan untuk suksesnya itu semakin kuat. Ayo maju gitu loh. Jadi seperti itu loh. Dan awal-awal mula saya itu kerja ke luar negeri ya, dimanapun ya, saya tuh pikirannya gitu ya guys ya. Yang saya pikirkan itu hanyalah kerja, dapat uang, udah. Masalah majikan cerai ini itu dan lain lah bodoh amat gitu loh. Kalau saya seperti itu, yang penting dia nggak main tangan gitu loh. Nah kalau dia sudah main tangan, dia sudah memukul ini itu dan lain-lain, nah baru nanti tak laporin. Itu dalam hati saya. Tapi kalau cuman apa gitu ya, nggak apa-apa lah, biarin aja lah, anggap aja dia bodoh gitu. Kalau saya seperti itu ya. Kalau kalian aku nggak tahu juga sih ya, kan setiap orang tuh beda-beda. Jadi seperti itu. Dan awal mula saya kerja di Hong Kong awal-awal ya guys ya, soalnya saya itu sering juga sih lihat postingan-postingan seperti di grup gitu ya, teman-teman sesama PMI gitu ya. Mereka itu banyak sekali yang posting begini begitu dan lain-lain gitu ya. Ternyata sama gitu ceritanya. Kok ceritanya sama sih seperti saya gitu. Bahkan adik saya sendiri juga ceritanya sama seperti saya gitu. Oh ternyata saya awal juga seperti itu loh, kok sama sih. Berarti semuanya memang seperti itu loh diujinya loh. Jadi seperti itu loh ya guys ya. Jadi untuk kalian itu yang masih baru itu jangan kaget ya. Awal-awal aku baru sampai Hong Kong ini, majikan saya kebetulan masih muda dan dia masih hamil 2, belum punya anak, cuman ada anjing 2, rumah juga kecil, dan mungkin pikirannya dia itu saya itu nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan, kurang kerjaan. Jadi seperti itu lah. Mungkin pikirannya daripada dia bangun di rumah kerjaan beres, nggak ada kerjaan ya kan. Pikirannya dia tuh ya udah aja, saya suruh dia ke rumah ibu saya. Di rumah ibu saya ada anak kakaknya dia yang masih kecil, nggak ada pembantunya juga ya kan, nenek juga sibuk main judi. Ya udah suruh aja dia ke sana, suruh aja saya ke sana gitu ya kan. Ya di sana juga saya gitu yang ngasuh anak kakaknya gitu.
Kalau kerja yang bersih-bersih ini tuh nggak terlalu sih, aku anak gitu ya. Mungkin pikiran majikan saya gitu, daripada bangun di rumah gitu boring mungkin ya kan. Ya saya gitu bolak-balik gitu. Nanti pagi itu majikan saya itu telepon, nanti kamu kalau selesai kerja kamu kesana ya ke rumah ibu saya. Oke, saya bilang gitu. Saya sendirian guys, naik bis pulang sendirian. Pertama diajarin ya, naik bis ini nanti kamu turun di sini, terus kalau pulang naik bis ini turun di sini gitu ya kan. Nah, aku diajarin cuma sekali loh guys, terus udah bisa. Nah terus selanjutnya saya juga sering loh disuruh kayak seperti kamu nanti bersih-bersih rumah mertua saya ya, diajaklah ke rumah mertuanya bersih-bersih ini tuh dan lain-lain. Is okay, saya bilang nggak apa-apa ya. Mereka ngasih uang enggak, aku cuman dapat uang gaji saja, ya udahlah nggak apa-apa lah. Mungkin pikiran saya masih baru ya kan. Terus pikir aku juga gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa lah, saya bilang gitu, daripada saya gimana ya kan. Yang penting saya tuh pikirannya gitu loh guys, nggak main tangan ya. Yang utama itu saya itu kerja, niat saya karena memang kerja ya, kerja dapat uang, dapat gaji ya, terus nggak main tangan udah. Tapi kalau sudah main tangan itu saya bener tak laporin gitu. Kalau masalah cerewet ini tuh dan lain-lain iso nggak apa-apa, udah wajarin aja. Mungkin sama orang tuh seperti itu, bahkan saya sendiri juga kadang cerewet kok. Jadi ya is okay bagi saya gitu loh. Jadi jangan kaget buat kalian yang seperti itu ya. Saya rasa banyak kok yang mengalami hal-hal seperti saya. Memang berarti kalau masih awal, masih pemula baru terbang dari Indonesia, kawan-kawan tuh banyak kan seperti itu loh. Banyak kan yang seperti saya gitu. Saya tuh mengalami hal ini juga sampai lama gitu. Sampai saya ya hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Terus saya juga baru-baru di Hongkong itu ya nggak betah gitu loh ya guys. Saya pikir saya nanti kalau sudah selesai potongan saya mau pulang saja gitu, tapi saya tuh mikir lagi gitu ya. Selesai potongan akhirnya nggak pulang, lanjut lagi ya kan. Udah setahun nih, udah selesai potongan, seneng tuh, uangnya banyak kan, 1 bulan gaji full gitu, seneng banget saya tuh lihat uang. Terus ada aja yang bikin ya terus aja kepikiran di rumah gimana, wajar ya, itu namanya juga orang masih normal ya kan. Apalagi yang punya anak mungkin mikir gitu ya, anak saya gimana ya, saya kangen sama anak gitu, atau kangen sama orang tua, atau kangen sama suami ya kan. Jadi seperti itu loh. Tapi saya tuh mikir lagi gitu loh, senang ya saya tuh punya uang gitu loh. Akhirnya sudah lewat 1 tahun aku tuh nggak pulang loh guys, lanjut kontrak sampai selesai kontrak loh, iya kan. Nah terus selesai kontrak sih saya jalani gitu ya. Sebetulnya sih saya tuh pengen pulang juga gitu karena capek ya. Capeknya saya tuh dulu kalau malam itu nggak bisa istirahat karena 2 anak masih kecil-kecil ya. Ya sudah saya ceritain di konten-konten sebelumnya ya. Yang satu masih kecil, lahiran lagi, jadi saya tuh kurang tidur, kurang istirahat. Akhirnya itu yang bikin otak saya ingin pulang sebetulnya ya. Tapi saya pertahankan. Saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, lanjut terus, semangat begitu ya. Akhirnya saya nggak pulang, nambah kontrak renew. Jika saya juga nambahin gaji ya, waktu pas saya setahun di sini. Pas saya setahun di sini saya itu ditambahin gaji. Jadi walaupun saya dulu gajinya standar, itu di atas standar ya guys ya. Alhamdulillah. Ya udah, jadi saya itu bertahan, nambah kontrak lagi dan nambah lagi dan seterusnya. Karena saya pikir itu, kok semakin enak ya, kok semakin betah ya di sini. Ternyata dong itu enak loh gitu. Apalagi kalau ya sudah mengenal liburan, gimana ya kan. Ya pokoknya kita itu di sini tuh ya, kalau misalkan sudah adaptasi dengan majikan, dengan anak majikan, dengan lingkungan, sudah tahu teorinya, terus gimananya gitu, enak pokoknya ya. Percaya deh. Kalau kalian nggak percaya itu tanya deh sama yang lain gitu, pasti kalian sendiri juga merasakan hal yang sama ya kan. Tadinya nggak betah jadinya betah, yang tadinya ingin pulang jadinya yang nggak ingin pulang, yang tadinya nggak mau nambah kontrak itu jadinya ya nambah terus kontraknya. Karena saya itu mikirnya gini ya, kalaupun saya ganti majikan gitu, saya itu proses awal lagi, adaptasi lagi gitu loh ya guys ya. Tapi ya itu sih tiap orang beda-beda ya pikirannya. Ada yang sukanya enakan ganti majikan gitu ya kan. Kalau saya orangnya nggak begitu suka sebetulnya ganti-ganti majikan ya guys ya. Jadi seperti itu ya buat kalian semua yang masih pemula di Hongkong. Kalau kalian mengalami hal yang seperti saya seperti ini, itu sabar ya, dijalani saja
dijalani saja. Percaya deh, lama-lama itu jadi enak gitu. Kalau kalian sudah adaptasi, sudah tahu teorinya, pasti betah. Bener deh, pasti betah dan gak akan ingin pulang. Itu kebanyakan seperti itu. Di sini yang sudah 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 17, bahkan udah 20 tahun itu gak ingin pulang guys. Karena mereka tahu di Hong Kong itu seperti apa. Walaupun Hong Kong keras, tapi kalau kita bisa menghadapinya, kita bisa melawannya, itu enak loh guys. Benar, percaya deh. Pokoknya yang penting kalian itu mentalnya kuat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mentalnya merasa nggak kuat, itu jangan coba-coba ingin kerja ke Hong Kong. Mending kalian di rumah saja deh, ya. Jadi seperti itu. Ya kalau di rumah saja juga, kalau misalkan kalian punya uang banyak sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya uang, aduh, mikir saya mah, daripada saya capek nganggur, mendingan saya capek kerja dapat uang gitu ya. Kalau saya seperti itu. Nah, dan saya itu bilang juga ke adik saya, karena adik saya juga mengalami hal seperti saya ya. Dia itu seperti itu, dia kan masih baru ya, baru terbang dari Indonesia ke Hong Kong. Seperti itu juga dia, anaknya masih kecil karena ya masih bayi kan. Jadi majikannya itu sering nyuruh-nyuruh kayak bersih-bersih di rumah mertuanya, di ibunya atau kakaknya dan lain-lain gitu. Sedangkan dia kan masih bodoh ya mungkin ya. Tapi saya tuh bilang, udah kamu tuh pertahankan saja. Percayalah, saya juga sudah pernah merasakan hal seperti itu. Jadi ya nggak aneh gitu. Memang seperti itu. Nanti kamu juga sudah lama-lama itu nggak akan seperti itu lagi. Itu hanya awalnya saja gitu. Karena saya juga di awalnya saja seperti itu. Seterusnya ya enggak gitu loh. Seperti itu. Jadi memang orang Hong Kong itu seperti itu kebanyakannya, ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Nanti lama-lama juga enak, sudah adaptasi itu dan lain-lain, ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih and bye bye, see you in next video. Jadi ingat selalu pesan saya ya guys, orang sukses itu semuanya butuh perjuangan. Jadi seperti itu, awalnya itu nggak enak dulu loh, baru deh sukses. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tanya aja sama teman-teman yang lain, mereka sukses itu awalnya gimana dulu gitu. Awalnya itu ya nggak enak dulu, bahkan saya sendiri juga seperti itu. Dan tidak ada yang langsung enak gitu, pasti akan ada cobaannya dulu, ada rintangannya dulu, iya kan. Ibarat kita aja kalau jalan itu naik motor itu jalannya kan nggak selalu mulus, ada aja itu lubang-lubangnya dan gimana gitu ya kan. Semuanya itu butuh proses ya. Yang penting kita itu sabar, yang penting kita itu niatnya kerja, tetap semangat dan mentalnya kuat. Jadi seperti itu. Yang penting kita tiap bulan gaji lancar, ya kan, fasilitas oke ya. Terus majikan juga nggak main tangan, ya kan, bisa libur tiap minggu, udah cukup kok bagi saya seperti itu. Yang penting jangan main tangan kalau saya seperti itu. Kalau sudah main tangan, nah udah nanti bisa tak laporin tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Soalnya saya pribadi juga di Hong Kong itu ya merasakan hal yang nggak enak dulu gitu ya, nggak betah dulu dan lain-lain gitu loh ya teman-teman. Nggak langsung enak, terus lama-lama aku tuh sampai sekarang juga kayak malas gitu loh guys. Bukannya malas pulang ke Indonesia, jadi pengen sih pulang ke Indonesia, jadi untuk cuti-cuti saja gitu loh, pulang terus balik lagi ke Hong Kong. Tapi kalau untuk pensiun itu kayaknya aku tuh mikir beribu kali gitu ya guys, kalau saya pulang ke Indonesia nanti kerja apa ya gitu ya kan. Terus saya itu belum tentu loh dapat gaji sekian gitu ya kan. Di sini saya bisa mencapai tantangannya paling rendah 10 juta ya, 12 juta, 13 juta gitu ya kan, bisa liburan dan ya kerja juga ya gitu-gitu aja kok, nyapu ngepel dan lain-lain gitu ya kan. Sedangkan saya di rumah di Indonesia, saya bingung mau kerja apa gitu ya kan. Terus belum tentu saya dapat uang 1 bulan gaji sekian puluh juta gitu. Paling aku dapat berapa sih gitu ya kan. Misalkan satu hari 50.000 di Indonesia, di sini cuma berapa dolar loh guys, 25 dolar. Itu untuk apa? Untuk beli es teh. Di sini 25 dolar itu nggak ada apa-apanya guys. Maka dari itu saya itu kalau mau pensiun, mau apa ya, bertindak apa-apa atau mengambil keputusan sesuatu itu 1000 kali mikir guys. Saya itu seperti itu, pusingnya minta ampun. Saya itu mikir lagi ya, terus aja mikir gitu. Jadi seperti itu ya guys ya, banyakan mikir jadinya. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat biar kalian itu sukses. Saya doakan kalian semua itu sukses, amin.